Halo teman-teman. teman-teman. Bersama Lause Jonathan, Jean, Adel. kita bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan hari ini kembali kami bisa beribadah. Kami rindu memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh ada di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, jalan nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, jalan nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, jalan nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita juga akan memberikan persembahan ya adik-adik ya. Sambil persembahan kita berikan, kita juga menyanyikan lagu Kubuka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah,
berbuah, berbuah, berbuah, berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu ditunggu siram-siratiku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hai, selamat pagi adik-adik semua. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini. Tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan dan sekarang saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, memberikan kami kesehatan sampai saat ini. Dan tolong kami ya Tuhan, kami mendengar firman-Mu agar kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita akan sama-sama menyaksikan satu buah video. Mari kita saksikan bersama. Korah bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengurumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari satu negeri untuk membiarkan kami mati di padang gurun? Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini?" Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi? Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya?" Lalu sangat marahlah Musa. "Bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan." Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya
dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang, dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, Jangan-jangan bumi menelan kita juga. itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Tapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka, 12 tongkat. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badang. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan sebuah kisah firman Tuhan mengenai Musa dan orang Israel, di mana kita belajar bagaimana ketika Tuhan sudah memilih seseorang untuk menjadi pemimpin, Tuhan akan menyertai dan memberkati dia. Dan begitu pula kita saat ini, adik-adik. Ketika Tuhan menempatkan pemimpin-pemimpin dalam hidup kita, kita harus menghormati dan menghargainya. Contohnya seperti apa, adik-adik? Pemimpin di dalam keluarga kita, yaitu orang tua kita. Pemimpin di sekolah kita, ada guru-guru kita. Di gereja, ada hamba Tuhan, ada pendeta. Dan di sekolah minggu, ada lose-lose. Begitu pula di negara kita, Tuhan tempatkan para presiden, para menteri, bahkan gubernur, wali kota yang ada di daerah kita di Banjarbaru ini. Tuhan menyertai dan memberkati para pemimpin kita. Dan kita pun sebagai umatnya, kita harus menghormati dan menghargai mereka. Dan jangan lupa, doakan para pemimpin-pemimpin kita, agar mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang mencintai dan mengasihi orang-orang yang dipimpinnya. Dan biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan,
kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tahu menghormati para pemimpin kita. Nah, adik-adik, Losa memberi satu ayat firman Tuhan yang akan menjadi ayat hafalan buat adik-adik semua. Dari Mazmur 121 ayat 8. Dihafalkan ya. Dan kalau sudah hafal, kirim videonya ke Losa ya. Losa akan memberi hadiah buat adik-adik. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terus menjadi anak Tuhan yang membanggakan orang tua dan terlebih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.